Welcome to Historia Biografi. Siti Walidah, mungkin nama ini jarang terdengar bagi sahabat Historia Biografi, ya. Nama yang dikenal adalah Nyai Ahmad Dahlan. Beliau adalah istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang wanita tangguh yang mendampingi perjalanan dakwah sang pendiri Muhammadiyah. Beliaulah salah satu pendiri Aisyah, yaitu organisasi perempuan Muhammadiyah. Bagi yang belum mengenal siapa Nyai Ahmad Dahlan, berikut fakta menariknya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. Siti Walidah atau biasa dikenal dengan nama Nyai Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 3 Januari 1872. Ia adalah putri dari Kiai Haji Muhammad Fadli, seorang ulama dan anggota Kesultanan Yogyakarta, daerah bertempatnya tokoh agama banyak dari keraton. Nyai Ahmad Dahlan bersekolah di rumah, diajarkan berbagai aspek tentang Islam termasuk bahasa Arab dan Al-Quran. Dia membaca Al-Quran dalam naskah Jawi. Menikah dan mengembangkan Muhammadiyah. Nyai Ahmad Dahlan menikah dengan sepupunya Ahmad Dahlan saat Ahmad Dahlan sedang sibuk-sibuknya mengembangkan Muhammadiyah saat itu. Nyai mengikuti suaminya dalam perjalanannya, namun karena beberapa dari pandangan Ahmad Dahlan tentang Islam dianggap radikal, pasangan ini kerap kali menerima ancaman. Misalnya, sebelum perjalanan yang dijadwalkan ke Banyuwangi, Jawa Timur, mereka menerima ancaman pembunuhan dari kaum konservatif di sana. Dari Sopo Tresno menjadi Aisyah. Pada tahun 1914, ia mendirikan Sopo Tresno. Dia dan suaminya bergantian memimpin kelompok tersebut dalam membaca Al-Quran dan mendiskusikan maknanya. Segera ia mulai berfokus pada ayat-ayat Al-Quran yang membahas isu-isu perempuan. Dengan mengajarkan membaca dan menulis melalui Sopo Tresno, pasangan ini memperlambat kristenisasi di Jawa melalui sekolah yang disponsori oleh pemerintah kolonial. Bersama suami dan beberapa pemimpin Muhammadiyah lainnya, Nyai Ahmad Dahlan membahas peresmian Sopo Tresno sebagai kelompok perempuan. Menolak proposal pertama Fatimah, mereka memutuskan mengganti nama menjadi Aisyah, berasal dari nama istri Nabi Muhammad, yakni Aisyah. Kelompok baru ini diresmikan pada tanggal 22 April 1917 dengan Nyai Ahmad Dahlan sebagai kepala. 5 tahun kemudian organisasi menjadi bagian dari Muhammadiyah. Adapun usaha dari organisasi Aisyah yaitu 1. Mengajarkan dan mengadakan dakwah Islam. 2. Memajukan pendidikan pengajaran. 3. Menghidupkan masyarakat tolong-menolong. 4. Memelihara dan memakmurkan tempat-tempat ibadah dan wakaf. 5. Mendidik dan mengasuh anak-anak dan kaum muda perempuan supaya kelak menjadi putri Islam yang berarti. 6. Mengadakan siaran penerbitan. Melalui Aisyah, Nyai Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah putri dan asrama, serta keaksaraan dan program pendidikan Islam bagi perempuan. Dia juga berkhutbah menentang kawin paksa. Dia juga mengunjungi cabang-cabang di seluruh Jawa. Berbeda dengan tradisi masyarakat Jawa yang patriarki, Nyai Ahmad Dahlan berpendapat bahwa perempuan dimaksudkan untuk menjadi mitra suami mereka. Sekolah Aisyah dipengaruhi oleh ideologi pendidikan Ahmad Dahlan, yakni catur pusat pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah, pendidikan di masyarakat, dan pendidikan di tempat-tempat ibadah. Membesarkan Muhammadiyah setelah ditinggal sang suami. Setelah Ahmad Dahlan meninggal dunia pada 1923, Nyai Ahmad Dahlan terus aktif di Muhammadiyah dan Aisyah. Pada tahun 1926, dia memimpin Kongres Muhammadiyah ke-15 di Surabaya.
Dia adalah wanita pertama yang memimpin konferensi seperti itu. Sebagai hasil dari liputan luas media di koran-koran seperti Pewarta Surabaya dan Sintitpo, banyak perempuan terpengaruh untuk bergabung ke dalam Aisyah. Sementara cabang-cabang lainnya dibuka di pulau-pulau lain di Nusantara. Nyai Ahmad Dahlan terus memimpin Aisyah sampai 1934. Selama masa pendudukan Jepang, Aisyah dilarang oleh militer Jepang di Jawa dan Madura pada 10 September 1943. Dia kemudian bekerja di sekolah-sekolah dan berjuang untuk menjaga siswa dari paksaan untuk menyembah matahari dan menyanyikan lagu-lagu Jepang. Selama masa Revolusi Nasional Indonesia, dia memasak sup dari rumahnya bagi para tentara dan mempromosikan dinas militer di antara mantan murid-muridnya. Dia juga berpartisipasi dalam diskusi tentang perang bersama Jenderal Sudirman dan Presiden Soekarno. Akhir hayat sang Nyai. Nyai Ahmad Dahlan meninggal pada pukul 1 siang pada tanggal 31 Mei 1946 dan dimakamkan di belakang Masjid Gede Kauman, Yogyakarta 4 jam kemudian. Sekretaris Negara Abdul Ghaffar Pringgodikdo dan Menteri Agama Rashidi mewakili pemerintah pada saat pemakamannya. Atas jasa-jasanya, pada 10 November 1971, Nyai Ahmad Dahlan dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soeharto sesuai dengan keputusan Presiden nomor 42/TK tahun 1971. Suaminya sendiri, Ahmad Dahlan, telah diangkat sebagai pahlawan nasional 10 tahun sebelumnya. Penghargaan tersebut diterima oleh cucunya. Dia telah dibandingkan dengan pembela hak perempuan Kartini dan gerilyawan Cut Nyak-din dan Cut Nyak Mutia. Kisahnya juga difilmkan dalam 2 film, yaitu film Sang Pencerah pada tahun 2010 yang disutradarai oleh Hanun Bramantio, dan kemudian film Nyai Ahmad Dahlan pada tahun 2017 yang disutradarai oleh Ola Atta Odonara. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.